Assalamualaikum Pak Prof. Muklas. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih sudah berkenan diwawancara, Prof. Ya, isi waktu siang-siang. Iya, saya itu kok tertarik dengan ide-ide tentang pendidikan itu. Apalagi di era COVID ini, wah kayaknya pendidikan ini kunci utama. Makanya saya coba mencari siapa sih ahli pendidikan, pakar. Makanya saya, ini Prof. Muklas kayaknya nih. Oke, baik. Prof. Muklas Samani. Beliau ini mantan Ditjen Ketenagakerjaan Dikti, kalau nggak salah dulu juga rektor UNESA. Juga banyak ini, saya lihat ini kalau saya baca biografinya di internet ini macam-macam jabatannya banyak. Pernah jadi kepala sekolah juga, pernah jadi pembina apa. Dan yang paling sering dipanggil, diwawancara oleh televisi maupun radio tentang masalah pendidikan. Dulu kalau nggak salah saya pernah dengar di Radio Suara Surabaya itu tentang film Shinchan, terus banyak lagi yang saya kelewat lah. Intinya benar-benar ini berharga ini bisa mewawancara beliau ini, Prof. Muklas. Prof, kalau boleh dengar langsung dari jenengan, mohon jenengan ceritakan tentang kiprah jenengan sebelum tentang pendidikan ini, Prof, supaya kita jelas. Jangan sampai tadi saya kan kelihatannya dari internet, takutnya salah gitu. Mungkin ada yang terlewat, Prof. Silakan, Prof. Apa ya? Ya saya jadi guru lama gitu ya, ngajar di IKIP Surabaya, di UNESA itu, pernah jadi konsultannya Bank Dunia, pernah jadi konsultannya EDB, pernah menemani teman-teman untuk membidani Insan Mulia itu, SAIM itu, Sekolah Alam Insan Mulia itu, pernah bantu di Sampurna Foundation, yang sekarang juga masih sering dimintai beberapa hal dari AUS-Aid dan Tanoto Foundation sekarang ini. Ya biasalah apa yang bisa kita sumbangkan. Yang saya tahunya kan pendidikan gitu ya. Sepanjang tentang itu yang saya bantulah gitu. Sepertinya yang pernah dibantu Prof. Muklas ini langsung moncer semua ini. Saya lihat dulu SAIM itu kalau nggak salah pertama kali atau gara-gara jenengan akhirnya ramai SAIM itu. Sampai sekarang ya, SAIM saat itu itu kan saya aktif di kementerian. Kemudian bosen begitu, kemudian Pak Sultan Amin ngajak ngobrol soal SD, soal gini lah. Kemudian saya bilang saya mau bantu tetapi harus berani keluar dari bingkai. Maka SAIM itu sekolah pertama, SD pertama kali di Indonesia ini yang tidak punya mata pelajaran. Sejak berdiri tidak punya mata pelajaran. Gimana itu kemudian? Iya. Terus kok? Ya karena bagi saya sebenarnya bagi anak SD itu ketika mereka berpikirnya tahap konkret kata Piaget ya, mampu itu nggak penting. Yang penting dia belajar dari lingkungan. Semua topik-topik bisa kenal dari lingkungan gitu ya. Nanti pelan-pelan kemudian diabstraksi. Karena anak usia-usia awal itu nggak bisa abstraksi, dia taunya barang konkret. Kalau diajari angka 2 dia bingung, tapi kalau anak ayam kakinya 2, dua kakinya gitu. Iya. Sehingga lucunya waktu itu karena tidak ngikuti kurikulumnya Dikbud, maka nggak diberi izin. Terus. Jadi SAIMS itu baru punya izin ketika naik kelas 4. Karena apa? Karena kelas 4 mulai dikenalkan mata pelajaran. Karena tidak ada izinnya, nggak ada yang berani di kepala sekolah, saya kepalai sendiri selama 3,5 tahun. Sampai izinnya keluar, baru ada orang yang oke lah, kepala sekolahnya gantilah. Jadi kepala itu 3,5 tahun karena nggak ada yang berani. Karena sekolah tanpa izin karena memang dengan penuh keyakinan kita menggunakan kurikulum yang kita rancang sendiri gitu ya. Pendekatannya alam, maka namanya sekolah alam. Dan anak-anak kita kenalkan untuk sejak awal itu mengenali alam sebagai bahan pelajaran. Iya. Awal. Kalau sekolah itu sekolahnya kan banjir itu. Banjir benar. Justru anak diajak keluar untuk ngobrol soal banjir. Kita ajak ke Perak untuk mengenali berbagai hal. Kita ajak ke Rungkut untuk kenali industri. Itu bagian dari pelajaran untuk mengenali lingkungan. Nanti katakanlah kalau dibanding sekolah lain berhitung, matematika itu, IPA itu diambil dari situ.
Oh Saya iya masih iya ingat iya. sekali Iya. itu Pak Estas. Jadi karena kita yakin anak kecil itu tidak ada yang nggak suka kucing, maka pertama kali tema kita terapkan kucingku. Kucingku pakai ku Oh ya. iya 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 iya. Karena anak-anak SD1 itu usia 6 tahun itu dalam bahasa psikologinya itu ingin semuanya milik dia. Oh, oke Bukan oke oke. kucingmu, kucingku. Jadi Hmm. kucingku kakinya berapa, makanannya apa dan sebagainya sampai termasuk kemudian bagaimana azabnya punya kucing, bagian Oh. dari akhlak gitu kan gitu. Itu tahun Wah, 2000 lah, tahun 2000 nggak saya berdiri itu. Jadi itu sampai pertama sekarang, sampai 2019, jadi sudah 19 tahun tuh rame itu Pak pendaftarnya Saim itu rame, terkenal. bagus, bagus. Dan Terkenal itu justru kemudian se-Surabaya. waktu itu dikunjungi pejabat dari Hmm. kementerian yang melihat katakanlah kok ini ada SD aneh nggak punya apa, itulah yang kemudian dipikirkan ternyata bisa ya tanam apa ya, hasilnya bagus ya. Gitu. Oh, Karena iya. saya tantang, oke tanam apa, tapi mari dites. Kita pelajari bisa nggak bisa. Gitu. Wah, kok berani seperti itu ya? Gebrakan apa lagi, Bro? Yang selain itu, selain apa itu tentang kucing, tentang banjir, apa lagi, Bro? Ya, Yang kira-kira. jadi saya selalu mengatakan bahwa pendidikan itu tidak boleh dalam ruangan kosong. Oke. Maka dia harus dikontekskan dengan lingkungannya. Itu yang kemudian saya perkenalkan contextual teaching learning itu, pembelajaran kontekstual. Jadi katakanlah harus dikaitkan daripada mau ngomong oh ini Fahrenheit, ini Celsius meter, tanya sekarang suhunya berapa sih? Oh, gitu. Iya, 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 iya. Ruangan ini berapa meter persegi sih ruangannya? Hitunglah. Hmm. Ngitung gimana? Hitung itu porselennya, hitung itu plafonnya. Jadi kemudian dia Oh, tahu, oh ruangan ini luasnya kira-kira 20 meter persegi, tahu. Bukan abstrak, ya tahu, oh 20 meter iya, kayak iya, iya. begini. Suhu Iya, iya. 26 kayak begini, tahu. Sehingga kemudian belajar dari alam. Dari Belajar kali ya. alam itu kemudian disaintifikkan begitu. Itu Oh, iya, iya. yang makanya ketika K13 dikenalkan oleh Pak Nuh waktu Mendikbud kan, saya mendukung itu karena intinya kan mengenali alam, mengamati, mengobservasi, kemudian mempertanyakan kenapa kok banjir. Oh iya, iya, Jadi iya, iya. kenapa banjir itu kemudian diamati karena loh kok airnya naik ya, kenapa ini? Dan sebagainya itu. Maka Kalau 5M itu yang menurut saya bagus sekali. apa itu 5M, Bro? 5M itu kan mengenali, mengobservasi, melihat, mempertanyakan kenapa kok banjir, ya kan? Kemudian menalar, oh banjir karena ini, mencoba, kemudian mengkomunikasikan, menyerangkan pada orang lain karena ceritanya orang menerangkan itu bagian dari melatih nalar kita, menerangkan oh banjir karena ini. Itulah bagian dari sebenarnya pelajaran bagi kita semua. Oh iya iya. Prof, kalau dilihat outputnya, cara yang pada umumnya sekarang yang sebelum-sebelumnya cara yang pakai diajari apa langsung angka langsung apa dengan cara jenengan ini itu luarannya misalnya nilai ujian nasional atau danem atau apa itu bagaimana, Bro? Apakah sama atau berbeda? Atau itu atau nggak penting itu? Kami sudah melakukan kajian itu mungkin sekitar 5 tahun gitu ya, 5 tahun gitu. Jadi kalau dibuat kurva begitu, kalau di kurva itu dibandingkan dengan sekolah yang pakai mapel itu, pada awalnya lebih lambat. Pada awalnya. Tapi kemudian kurvanya itu seperti kurva S itu naik cepat seret gitu, menanjak ini. Dia nyalip. Kira-kira kelas 3 pertengahan udah nyalip dia. Oke. Jadi kelas 3 pertengahan awalnya terlambat, kenapa? Karena kita lebih mementingkan pengenalan, penalaran, bukan hafalan. Iya. Hafalan. Tapi kemudian begitu dia mulai mapan, mulai dia tahap stropingnya lewat, dia akan legit langsung set gitu. Biasanya kira-kira sampai kelas 3 tengah-tengah lah. Itu sudah akan nyalip sekolah biasa. Itu Saim itu sampai SMP, Bro? Atau hanya SD aja? Sampai SMA sekarang. Sampai SMA sekarang? Wah. Sekarang mulai SMA sekarang.
Sudah punya Oke, SIM. lulusannya ada yang keluar, lulusannya ada yang misalnya SD-nya SAIM, SMP-nya di luar, atau SMP-nya, SMA-nya di luar, atau kuliahnya itu gimana, Prof? Sekarang kebanyakan lulusannya, Prof? Gini, waktu saya masih aktif di SAIM jadi kepala sekolah itu sudah orang tuanya pada ribut karena kan banyak itu yang sekolah itu kan seringkali kalau nggak mixed blood ya, itu banyak yang bapaknya bule, bapaknya Jepang gitu. Oh iya iya iya. Kalau nggak itu kemudian teman-teman yang baru pulang luar negeri bawa anak Iya iya pulang iya. ke Indonesia ke situ. Benar benar benar. Saya Iya, teman-teman saya pulang juga situ. banyak yang ke sana sih. Banyak itu. Karena sebenarnya mode di negara maju sudah begitu itu. Sudah begitu itu. Nah, yang kaget kira-kira setahun lalu saya diundang ada sebuah forum itu yang ngundang itu teman-teman dari apa ya namanya proyeknya inovasi itu danai oleh AusAid. AusAid. Nah, yang mau salah satu stafnya itu ketika break dia mendekati Pak Muklas masih ingat saya. Waduh ya nggak kenal. Ternyata itu alumni SAIM angkatan pertama, namanya Dian. Ternyata kemudian dia diambil di bachelornya di UWA di Perth. Kemudian kerja di AusAid. Kedutaan besar Australia ya situ. Jadi udah kemana-mana. Oh iya iya. Saya beberapa orang yang dokter gigi juga ada itu sering ketemu. Oke. Baik, Prof. Kalau ini sudah cukup, kita langsung masuk ke COVID, Prof. COVID. Jadi ternyata efek COVID ini itu tidak hanya urusan kesehatan, urusan kedokteran, tapi juga urusan ekonomi, urusan sosial, urusan pendidikan, urusan hajat orang banyak, stres, panik, kejiwaan, dan lain-lain. Nah, kita membahas yang pendidikan, Prof. Ini semenjak hari pertama diputuskan sekolah libur, sekolah dari rumah, itu ada salah satu kampus namanya Universitas Nahdlatul Ulama itu pertama-tama meliburkan dulu gurunya untuk mempersiapkan cara online. Jadi sengaja di minggu pertama diliburkan dulu agar dosen-dosen itu mempersiapkan dulu persiapan online, karena ada beberapa dosen yang waktu itu kan kalau disuruh langsung ke online dia belum siap, makanya diberi waktu 1 minggu. Baru minggu kemudian jalan online itu. Nah, ternyata di lapangan ternyata ya tidak mulus. Kenapa? Karena kalau kita lihat online itu tidak hanya sekedar online saja, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Ini kalau saya list eksternal itu ya butuh handphone, butuh smartphone, butuh laptop. Tidak semua dosen punya handphone, tidak semua mahasiswa punya handphone, tidak semua dosen punya smartphone. Kalau melihat apalagi di desa-desa ya, kalau kita melihat itu kan kadang ada guru yang datang sampai karena nggak ada alat-alat itu gitu ya. Kemudian ada urusan eksternalnya itu ada jaringan, sinyal juga belum tentu ada, pulsa juga belum tentu dosennya, gajinya dosen itu cukup untuk beli pulsa, apalagi untuk langganan WiFi. Nah itu kan faktor eksternal. Belum lagi faktor internal, Bro. Faktor internal itu faktor dosennya sendiri. Bisa nggak ngoperasikan bagaimana online itu kan biasanya nggak pernah. Ini kemarin kebetulan saya tadi malam jam 6:30 saya wawancara Pak Tamrin. Saya tanya kendala-kendalanya dosen itu bagaimana kemarin saat langsung menuju ke online itu. Ya itu disampaikan bahwa iya ada yang nggak ada sinyal, ada yang macam-macam, ada yang macam-macam. Nah, yang pertanyaan kami adalah bagaimana, Prof? Apakah kendala-kendala ini itu memang benar adanya atau memang itu hanya alasan saja, Prof? Menurut saat online pertama kali dipaksa itu? Itu. Ingat saya pernah diundang oleh UNUSA ada seminar di Hotel Papilo ya, itu setahun lalu lebih ya. Yang ada teman dari Singapura. Iya. Ada juga teman dari Malaysia. Kita ngomong soal industri 4.0 kan? Iya. Di Hotel Papilo, Prof. Seminar ICT, seminar ICT. Yang saya waktu menyampaikan pendidikan ini sudah harus bergerak ini, kalau enggak nanti kelewat gitu kan. Karena kan katakanlah para ahli ya, saya bukan ahlinya ya. Orang-orang bidang IT mengatakan we are entering 4.0 yang artinya kan Internet of Things kan? Internet of Things, ya. Berarti kan semua akan di situ.
Jadi semua besok akan digital, akan virtual gitu kan. Internet of Things itu maksudnya bagaimana, Bro? Maksudnya Kan pendidikan tampaknya Internet of Things itu besok berbagai hal akan menggunakan media internet. Oh, oke. Ya, kalau online kan intinya, online ya. platform kan, intinya itu kan. Nah, distance social distancing intinya ya. Iya. Nah, artinya apa? Tampaknya saya guyon begini mungkin 2-3 minggu lalu. Jangan-jangan COVID ini cara Allah mengajar pada kita ya. Iya. Lemot banget sih. Era begini nggak ngikuti, lemot banget. Iya, kemarin saya tanya ke Pak Yusak, ke Dr. Yusak, Pak, itu andai kan nggak ada COVID itu apakah juga terjadi perubahan seperti ini atau enggak, Pak? Saya juga mungkin pertanyaan saya sama dengan jenengan. Ini apakah COVID ini andai kan nggak ada COVID apakah tetap seperti ini atau gara-gara COVID akhirnya dipercepat gitu? Maksudnya bagaimana, Bro? Ya ini kelakar saja, kita nggak tahu ya di balik itu kan. Tapi bayangan saya ini hikmah COVID ini kan gini kan, yang saya pahami gini. Apapun yang kita hadapi itu bagian pelajaran dari Yang Maha Kuasa kan. Jadi jangan-jangan Allah mengajari kita, kamu telat mikir semua sudah begini kok, ayo berubah gitu kan. Intinya begini. Jadi saya juga mengajar kan, kan semua nggak dipersiapkan, dosennya nggak mempersiapkan diri, mahasiswa nggak mempersiapkan diri, infrastruktur nggak dipersiapkan kan, nggak dipersiapkan. Infrastruktur juga ini bro, peralatan juga kadang-kadang nggak ada. Jadi kemudian ketika kepaksa harus lockdown, harus work from home, learn from home, kelabakan semua kan? Dosennya belajar. Maksudnya belajar, data nggak ada, ya kan? Di Indonesia kan punya V-learning. V-learning ketika digunakan orang 900 dosen ngajar bareng, ada juga itu. Ada juga. Bayangkan, dosennya kan hampir 1000. Semua pakai bareng, ngadat itu. Ngadat. Nah, tapi ini kan bagian pelajaran kita. Pelajaran pertama kan nggak karu-karuan kan, tapi pelan-pelan makin baik kok. Jadi katakanlah kan hampir ingat saya mulai ngajar pakai Vicon itu kira-kira tengah-tengah Maret. Itu 2 bulan kan. Jadi sekarang makin baik. Saya juga makin terbiasa menggunakan, menyiapkan diri dengan baik. Mahasiswa juga makin menyiapkan diri. Ya, nah, tanpa juga kemudian kita juga mencari-cari cara. Pakai Zoom penuh, pakai Webex, pakai macam-macam lah. Artinya kemudian kita bisa mencari berbagai alternatif yang bisa digunakan alternatif lagi. Dugaan saya nanti pelan-pelan kita akan menyiapkan diri, akan makin baik menggunakan sarana semacam ini untuk perkuliahan. Itu keniscayaan. Cuman memang saya yakin tidak semuanya bisa Vicon. Ada beberapa bagian yang tidak mungkin. Nah nanti kemudian bayangan saya ke depan orang nyebut hybrid, orang nyebut blend itu menjadi keniscayaan ke depan. Oke. Setelah COVID selesai pun nanti rapat-rapat akan banyak pakai Vicon. Iya kayaknya ya. Jakarta panjang rapat. Ternyata rapat pakai Vicon itu kan jamnya on time kan? Jamnya on time. Langsung filenya bisa di-share, filenya langsung bisa di-share gitu ya. Nggak perlu transport kan? Nggak perlu transport. Iya betul. Akan mengubah new style life. Jadi ada gaya hidup yang berubah besok. Dan saya mendorong termasuk pada UNUSA harus siap-siap berubah cara pendidikannya. Harus mengubah. Jadi kalau nanti ada topik-topik katakanlah yang bisa di Vicon-kan, di online-kan, kenapa anak-anak harus datang ke kampus? Iya. Nanti kemudian bisa di-mix kan, ada bagian yang bisa di online-kan, ada bagian yang tidak. Nah, itu akan jauh lebih efisien ke depan. Jadi itu yang kemarin kapan hari saya sebut ini kan, we are going to have a new paradigm of learning. Nah, oke. Jadi nanti gangguan-gangguan seperti kalau kuliah di rumah gitu, mahasiswanya belum sempat mandi atau ruangannya berisik,
atau nggak ada sinyal atau nggak punya handphone, berarti mereka akan mengatasinya sendiri, Bro, termasuk kayak tadi ya caranya. Pastilah. Nanti kita akan mencari cara kok. Tadi Oh, pagi iya, saya iya, dengan iya, iya. Vicon, teman Jogja itu katanya sinyal saya jelek, entah saya guyoni, pakai odo naik aku. Pakai odo itu. Soalnya nih saya sudah melis, Bob. Saya sudah melis kendala-kendala online nih ya. Mulai dosennya, apakah dosennya pede? Apakah dosennya mau kuliah itu dari rumah? Takutnya kelihatan rumahnya nggak pede. Orang yang sebelum introvert kan nggak mau kelihatan rumahnya. Atau ada mahasiswa yang tidak mau kelihatan wajahnya, Bro, ditutup apa ininya. Beberapa kemarin saya tanya Pak Tamrin itu, mahasiswa kok ditutup semua ya? Alasannya mahasiswa belum pakai jilbab. Alasannya apa ya kemarin belum pakai jilbab, terus di rumah ada orang ramai atau apa, pokoknya banyak lah itu. Terus kadang-kadang nah ini urusan administrasi absensi maupun untuk kehadiran untuk gaji. Nah itu apakah itu kan juga kendala-kendala dalam online. Jadi banyak ada lagi tidak ada ini pulsa mahal. Beberapa rumah, baik rumahnya dosen maupun rumah mahasiswa itu kan tidak ada wifi, tidak sewa wifi sehingga dia harus pakai kuota, itu mahal. Terus kemudian ini yang paling sering ini, waktu kuliah, Bro. Menentukan jadwal waktu kuliah itu sering problem saat online. Mungkin kaget ya. Kaget. Kemarin nyari jadwal itu apalagi pakai yang ini, rebutan license-nya Zoom ini. Jadi Pak Tamrin itu kemarin satu fakultas kok dikasih satu, Pak. Ini saya rebutan dengan 3 fakultas ini. Lah kalau jam 7 bareng yang pakai 6 kelas lah rebutan. Akhirnya pakai yang gratis 40 menit putus. Nah, itu kendala-kendala itu berarti nanti akan mereka atasi sendiri ya lama-lama ya, Prof? Oh iya. Pokoknya nanti setiap masalah akan ketemu solusinya. Contohnya paling gampang gini Pak Istas. Paling gampang begini. Berapa sih langganan Zoom itu sebulan? Sebulan 233, anggap aja 250, Bro. 250 kan? Cuma 1/4 juta kan? 1/4 juta. Ya, dipakai itu kan sebulan penuh itu. Sebulan penuh. Iya, bisa dipakai berapa dosen itu? Katakanlah sehari bisa dipakai 5 dosen. 5 dosen, oke. Baik seminggu bisa dipakai 30 dosen. Iya kan? Artinya kan itu masih lebih efisien daripada kita punya ruangan begini kan? Ya katakanlah, mungkin UNUSA perlu nyponsori, nggak perlu nambah-nambah ruang. Karena ruang diperlukan hanya kalau pas ada tatap muka. Yang lain bisa roomless gitu kan? Iya. Nah, memang tapi kemudian saya sudah sedang menyiapkan. Jadi dosen harus menyiapkan bahan disiapkan supaya kita bisa menampilkan di-share kan? Jadi mungkin PPT-nya, videonya di-share kan? Tapi yang menggembirakan, saya nggak tahu juga ini belum menemukan jawabannya. Mahasiswa saya yang biasanya kalau kuliah tatap muka itu pasif, diem aja, aktif ketika Vicon gitu. Banyak macam-macam. Itu namanya apa? Introvert, Bob ya. Kalau di real nggak berani ngomong, kalau yang di online berani ngomong. Iya, jadi saya kira ya inilah. Artinya kalau saya ini kita harus masuk ke era baru, new norm, ya kan? Untuk kita siapkan diri. Tolonglah Pak Istas, UNUSA menyiapkan yang ke depan gitu ya, ke depan bayangan saya besok kemudian masivitas itu bisa katakanlah besok APK bisa melonjak tajam. APK karena apa? APK itu apa? Angka partisipasi. Oh, angka partisipasi. Kasar. 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 Ini kan artinya gampang nih, daya tampung akan meningkat tajam. Katakanlah gini, mahasiswa ekonomi yang biasanya satu kelas cuma 30, itu bisa 100. Iya, benar. 100 kan? Bahkan unlimited, Prof. Bisa 500 kan? Juga bisa, iya. Karena virtual kan, nanti kemudian dosennya cuma 1, orangnya 100, tatap mukanya digilir. Senin jam 8, jam 10, maka kelompok A, 10 kelompok B, ya kan? Tapi dugaan saya, kalau misalkan contoh ekonomi gitu ya, mungkin nggak sampai separuh kok mata kuliah yang harus tatap muka itu. Jadi katakanlah satu mata kuliah kalau misalkan 14 pertemuan di yang konvensional, dugaan saya yang 10 bisa online, yang 4 tatap muka, gitu kan?
Oh, malah lebih banyak yang online ya nanti ke depan ya kira-kira. Iyalah, mata kelas yang tidak perlu eksperimen, tidak perlu laboratorium itu kan bisa virtual. Kenapa enggak? Benar. Oh, iya. Enggak? Benar. Asalkan disiapkan dengan baik, mahasiswa menyiapkan diri sehingga dia masuk ke kampus hanya kalau perlu aja. Kalau perlu nanti di tempat kos itu beri wifi yang kuat, IndiHome gitu kan. Nanti juga ada tempat kos-kos yang IndiHome-nya kuat, itu akan laris itu. Karena semua kuliah di rumah. Kuliah di warung kopi ya? Bisa kuliah di warung kopi, ya. Kenapa enggak? Nah itu yang menurut saya akan menjadi apa? New norm, new style, new model of learning ke depan itu. Yang kedua Pak Estas, karena virtual, saya mencoba lebih mudah meminta mahasiswa untuk mencari sumber referensi online. Oh, oke. Karena menjadi biasa kan? Sudah biasa online. Oh iya. Sudah menjadi biasa kan? Jadi sekarang ini sebenarnya kan kalau yang saya temui, saya juga ngajar kan. Apa sih yang nggak ada di online? Ilmu apa yang nggak ada? Semua ada. Referensi terbuka lebar. Yang kita bahas di pertemuan di kuliah itu using that information to analyze the problem gitu kan. Jadi menggunakan informasi yang terjadi di dunia maya itu untuk memahami fenomena, untuk menyelesaikan masalah itu tuh perkuliahannya. Jadi semua searching information itu silakan mahasiswa golek dhewe lah, pinter cari dosen itu. Nanti ditanyakan, kita akan memecahkan cari ini. Ketemu. Nah, itu ternyata itu ketika online lebih gampang karena kita bercontoh kan. Ayo sama-sama browsing yuk, tak duduti. Iya. Berarti dulu itu kalau dosen melarang mahasiswanya bawa handphone itu harusnya salah ya, Prof ya? Waktu sebelum COVID. Itu ada beberapa dosen nggak membolehkan bawa handphone, beberapa dosen nggak bolehkan ujian open. Itu berarti gimana itu? Zaman dulu itu? Itu cuma dosen kuno. Saya pernah gini ya. Jadi ini pengalaman real. Prof, seluruh. Bahkan ada yang masuk sekolah, itu handphonenya dimasukin ke ini dulu, ke tas sama guru-gurunya. Dikumpulin di depan gitu, terus siswanya nggak boleh bawa handphone ke sekolah itu. Gimana? Ingat Kak, ketika dulu pertama kali ada kalkulator? Kalkulatornya? Ya, nggak boleh sekolah bawa kalkulator kan? Iya benar. Sama dengan itu. Oh sekarang sudah boleh ya kalkulator? Iya ya, boleh kan? Ujian boleh bawa kalkulator ya kalau? Dulu kan nggak boleh. Iya. Yang penting kemudian bagaimana membimbing mahasiswa, anak-anak SMP, SMA itu memanfaatkan HP untuk hal positif. Saya cerita gini, kira-kira setahun lalu, kalau saya kan membolehkan memang kan, Saya itu nggak pernah, kalau ngajar nggak pernah absen kok. Gede-gede mahasiswa di absen mahasiswa aku. Apakah nggak ada aturan nih, Pak? 75% nggak absen, ujian nggak boleh ikut atau gaji berdasarkan absensi itu nggak ada di anu, Prof? Ada. Gini, saya pernah ngajar suatu saat itu ada mahasiswa, anak ini ingin saya pinter, tapi saya menerangkan gitu ya, diskusikan di whiteboard gitu ya, agak barang road gitu ya. Dia itu umeknya dengan HP-nya. Terus saya panggil, Mbak, perempuan Pasan. Mbak, sama umek HP atau Mbak? Enggak ngerungokno tak ngono. Jawabannya itu lucu. HP-nya diangkat gini, Prof, ini ada teori baru, Prof. Aku. Kemudian saya coba sama berdiri saya nerangkan sih. Dia berdiri nerangkan. Loh. Saya bilang begini, Mbak, setelah nerangkan dapat mungkin sekitar 10 menit ya, Mbak, panjenengan maju, Mbak, ke depan, Mbak. Maju kan? Nerangkan bagus. Apa yang saya belum tahu, saya bilang begini, Mbak, mulai hari ini panjenengan boleh nggak perlu masuk, nggak apa-apa. Nilaimu A mulai sekarang. Nilaimu A mulai sekarang. Artinya apa? Anak itu justru melebihi yang saya impikan. Saya masih nerangkan ruwet, dia malah sudah tahu lebih baru lagi gitu kan. Nah, kalau dosen malah dikasih E itu, Bro. Kalau dosen biasa kasih E suruh keluar tuh tak kasih A itu. Langsung, Mbak, mulai hari ini panjenengan boleh nggak masuk.
Kalau masuk saya lebih senang bisa bantu, tapi nilaimu pasti udah A. Tapi anaknya selalu masuk. Selalu masuk. Dan sering kali juga itu, saya minta, Mbak ada teori baru. Belum, Prof. Ini dosen apa namanya seperti jenengan ini kira-kira sedikit atau banyak, Prof, yang punya kalau mahasiswanya protes malah seneng. Ada beberapa dosen bahkan sampai ujian itu, Prof, saking takutnya contohan itu kursinya dijauh-jauhkan. Pokoknya ke mahasiswa itu isinya curiga nyontoh, curiga ini, pokoknya cari gimana caranya bikin susah mahasiswa supaya mahasiswa itu kasih soal susah supaya dia nggak bisa ngerjain. Kesannya seperti itu. Nah itu bagaimana, Prof? Apakah dosen-dosen yang seperti itu dengan yang seperti jenengan ini yang malah seneng kalau mahasiswanya lebih pinter tuh? Itu bagaimana, Prof? Gini, saya kan orang Indonesia itu ya, orang-orang yang banyak ngajar calon guru itu ya. Saya bilang begini, kalau jadi dosen, jadi guru jangan seperti guru silat. Kalau guru silat itu nyembunyikan jurus supaya nggak dipaneni muridnya kan. Oh. Berikan semua ilmu kita, tambah pinter kok gitu kita. Tapi gini Mas, nanti di teori di taksonomi Bloom itu ada level kognitif itu ya nyebutnya ya. Jadi mulai hafalan, memahami, mengaplikasikan, menganalisis sintesis, mengevaluasi sampai pada mengkreasi gitu ya. Nah, kalau soal yang kita berikan level bawah, anak akan saling nyontek. Iya. Tapi kalau soalnya level analisis, nggak bisa nyontek. Buku silahkan bawa bukunya, tapi ini buku gak ada loh yo. Iya. Makanya gini, kalau anak SD gitu kan, pertanyaannya, kenapa di bawah pohon beringin kok rumputnya nggak tumbuh ya? Oh, itu kayak HOTS ya, high order thinking gitu. Itu yang sekarang disebut high order thinking. Ya. Jadi katakanlah, soalnya harus problem solving, analyze, yang kemudian silakan buka buku, tetapi buku itu hanya teori untuk mencerna soal kita. Kalau saya nggak pernah ujian nuklus buku, bawa buku sak keranjang nggak apa-apa, bawaan kabeh. Buka internet boleh, tapi jangan bayangkan soal internet ono loh, nggak ono. Nggak apa. Itu kan sebenarnya gini kan. Kenapa saya berpendapat begitu? Karena kan gini. Teori yang mutakhir itu kan disebut outcome based education. OBE. OBE, outcome based education, oke. Artinya begini, pendidikan itu harus dirancang untuk memberi pengalaman belajar mahasiswa kita, anak kita, supaya ketika dia lulus itu dia bisa mengerjakan, memahami barang-barang yang di luar kampus. Maka yang penting kemudian bukan dosennya ngomong apa, tapi mahasiswanya belajar apa. Itu yang disebut shifting paradigm dari teaching ke learning. Yang penting anaknya ngerjakan apa. Contohnya bagaimana tuh? Bukan dosen yang mengajar, tapi mahasiswa yang belajar. Bagaimana itu contohnya? Contohnya gini. Kalau memang kita ingin anak kita itu keluar nanti bisa masak rawon, ya anak kita beri kesempatan masak rawon, belajar masak rawon. Dia belajar masak rawon. Tugas kita mendampingi dia memilih daging yang baik, mendampingi dia mengukur suhu di panci itu berapa dan seterusnya. Itu. Tapi dia yang mengerjakan. Jadi kalau dalam teori gambarnya orang naik sepeda ya. Pada awalnya setir ini yang megang gurunya, dosennya, arahnya kemana. Tapi saya genjot, itu mahasiswa nih. Iya. Ya dia yang mengerjakan, Iya. Nanti lama-lama, sekarang kan begini, saya kapan hari saya nulis di koran, jadi sekarang itu kita bergerak dari andragogi untuk perguruan tinggi ya,
dari andragogi ke hedagogi. Apa itu, Prof? Apa itu? Gini, dalam teori belajar itu ada 3 level. Yang level pertama namanya pedagogi. Pedagogi itu anak-anak dianggap belum tahu mesti belajar apa. Oke, pedagogi. Maka semua ditentukan oleh guru. SD kan? SD. SMP, mapelnya ini, gini. Ketika sudah SMA, mestinya mahasiswa itu dulu andragogi. Andragogi dulu. Ingat kan mata kuliah pilihan kan? Ya, mata kuliah pilihan. Itu sebenarnya itu bagian dari wujud andragogi. Masa boleh milih mata kuliah sesuai yang diperlukan. Aku perlu ini. Nah, sekarang menurut saya ketika eranya era uncertainty, ya ini kan ke depan kita nggak tahu toh. Jadi katakanlah kalau sekarang anak kuliah elektro di ITS gitu kan, nek lulus jadi opo? Nggak jelas loh yo. Nggak jelas ya. Di ono sing dagang, ono masuk partai politik kan. Ada yang buka kafe. Jadi kemudian kan itu. Nah, mestinya kemudian kita mulai bergeser ke hedagogi namanya. Hedagogi itu artinya begini. Kuliah itu seperti warung Padang. Prasmanan. Oke. Sampai masuk ke Unusa. Masuk ke ekonomi. Takoni besok sama naik lulus pengen dadi opo? Iki aku pengen mau buka toko. Nah, nanti tugas dosen kalau kamu buka toko, maka yang perlu ilmunya ini. Golek oh. Ya kemudian mahasiswa itu bisa kuliah kemana aja. Dikatakanlah anak ekonomi, tapi karena dia perlu, aku buka toko, tapi toko anak kedokteran, dia buka melo kuliah nih ngono. Oh iya. Sebaliknya ada juga jangan-jangan ada anak FK, ditanya besok kalau lulus, aku mau buka rumah sakit. Kalau gitu, oke, ambillah mata kuliah A, B, C, mungkin di luar prodi FK. Itulah warung Padang. Nah, ini saya sampaikan dugaan saya ke depan kita akan ke sana. Iya. Pedagogi akan ke sana. Karena apa kemudian biarlah anak di awal-awal kuliah ditahu bahwa aku kuliah bukan terikut loh ya. Kuliah ini aku udah punya tujuan. Aku kuliah ini besok mau mengenalkan bidang ini. Maka jadi mungkin juga nanti ada terdaftar di elektro. Iya. Tapi ngambil mata kuliah psikologi. Iya. Nggak apa-apa. Itu ke depan dugaan saya begitu. Itu yang disebut kita akan bergerak ke hedagogi. Iya. Itu berarti dicontoh sama itu, Bro. Program Kampus Merdeka itu kan salah satunya 3 semester terakhir boleh mengambil mata kuliah di luar. Itu berarti dicontoh sama itu cara itu, Bro. Yaitu yang saya tulis di koran kan. Di koran. Jadi jangan separuh-separuh. Kalau memang kita mau memerdekakan mahasiswa, jangan hanya gitu, pedagogi. Artinya pas sejak masuk awal, mahasiswa itu daftarnya di jurusan mesin, akuntansi. Tapi Anda mau jadi apa besok? Maka dibimbing, sejak awal kalau gitu saya ngambil mata kuliah sana. Tidak harus mulai semester 3. Dari awal mata kuliahmu ini. Nggak jadi masalah gitu. Bahkan mungkin juga saya kapan kan mungkin sudah 2-3 tahun yang lalu. Ketika saya diminta memberi kuliah tamu di WINSA di IAIN gitu. Saya guyon begini. Untuk apa WINSA itu punya dosen pendidikan? Nggak usah. Nah, kenapa? Kalau gitu mahasiswa suruh ke UNESA ya kuliah. Oh, gitu ya. Kan? Untuk apa UNESA itu punya dosen katakanlah ekonomi? Suruh ke UNER sana. Bayarnya, Bro? Kemudian bayarnya, daftarnya bagaimana? Nah, itu yang nanti perlu manajemen. Ini. Saya punya argumentasi begini. Kalau setiap prodi harus punya dosen semuanya, nanti dapat dosen sedapatnya. Zaman dulu ketika kita mondok itu kan beda-beda.
Oh, saya sekarang ini mau belajar nahwu sorof. Kono lho. Ya ini Oh kok. iya iya. Iya 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 Cukup, iya. cukup. Belajar apa saiki? Aku mau belajar fikih. Oh, kono Iya lho. iya iya Jadi iya kemudian benar. santri ini ketemu dengan kiai yang sungguh-sungguh tokohnya. Iya iya iya. Yang Nah, pakar bayangkan gitu ya. begitu kemudian, yuk nggak usah lah. UNER, UNESA, ITS, UNUSA punya nggak usah nanti kemudian. Ketika saya di UNESA dulu, saya punya program namanya dosen pulang kandang. Orang marah-marah itu. Dosen pulang kandang. Bagaimana itu? Karena Maksudnya gini apa kan, itu? ada karena di Fakultas Teknik itu punya dosen bahasa Inggris sendiri. Oh iya 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 benar. Tak suruh pulang balik bahasa Inggris sana. Nanti mahasiswa teknik ini kalau kuliah bahasa Inggris silahkan datang ke bahasa Inggris. Oh gitu ya. Nah, mahasiswa saya bilang begini, hei, kamu kan anak sastra, iya waktu rektor kan, iya Pak Rektor. Sebagai besar perempuan kan, iya. Kalau kuliah IAD, ilmu alam jangan di sini, sana kuliah di MIPA di teknik sana. Kenapa? Kalau di sini terus kapan kamu ketemu jodohmu sama perempuan? Oh iya masuk akal. Guyon aja. Iya. Yang teknik kan. Iya. Di sini kan sastra sana, cari sastra sana gitu. Enggak, tapi itu kelakarnya. Karena dengan begitu, maka anak-anak ini akan pernah ketemu teman, belajar bareng dengan anak yang bidangnya beda. Untuk memperluas wawasan. Ojo ini kupler nenggone iya. Ada komplain dari beberapa dosen terkait hal ini, Bro. Mahasiswa semester 6 disuruh milih mata kuliah lain. Loh, dia sendiri itu loh di jurusannya itu loh baru semacam baru mentah gitu loh. Kok sudah disuruh ngambil jurusan lain gitu loh. Padahal dia di jurusannya sendiri. Baru semester 6 itu masih belum apa-apa, masih ilmu-ilmu umum. Itu gimana, Bro, pendapat seperti itu? Ya, itu yang tadi saya katakan tadi. Nanti kita harus nata betul. Jadi kayak warung Padang tadi. Kalau orang ini masuk di Fakultas Ekonomi, prodinya akuntansi. Ngomong, besok kalau aku lulus, aku mau jadi ini. Nah, kemudian nanti kita mesti ngundang orang yang bidang itu, di pengalamanmu di bidang ini, kamu perlu pengetahuan apa? Itu. Jadi katakanlah, oke, ingat saya kan katakanlah ada orang ekonomi, tapi dari manajer hotel gitu kan? Ya. Ya, oke. Sekarang menurut pengalaman Bapak, untuk menjadi manajer hotel itu bidang-bidang apa yang pengetahuan apa yang perlu tahu. Oh, ini. Nah, itu loh kemudian ngambil sana. Gitu. Jadi keluar dari ekonomi tadi, dia sudah siap untuk masuk ke bisnis itu gitu. Kalau nama ijazahnya itu apa, Bro? Nama ijazahnya apakah dia tetap disebut sebagai sarjana ekonomi atau sarjana apa, Bro? Kalau sudah punya beberapa mata kuliah yang di luar prodinya. Yang paling gampang ya mayornya apa? Oh, mayornya apa? Mayornya apa gitu kan? Oke. Prof, ini kita langsung masuk ke kebijakan pemerintah tentang pendidikan selama COVID ini, Prof. Itu kan ada Merdeka Belajar, ada Kampus Merdeka, sama ada TVRI. Dia akan menggunakan TVRI. Itu bagaimana pendapat jenengan? Sama. Telat mikir. Loh, mungkin mereka punya alasan kenapa pakai TVRI, kenapa pakai Merdeka. Itu mungkin punya alasan khusus, Bro. Mungkin nggak semua siap atau bagaimana? Gitu. Kan sebenarnya kementerian itu sudah lama punya Pustekom. Iya kan? Yang dulu dikepalai Mas Ari, ITS itu kan? Ya. Tapi ketika eranya belum COVID kan nggak begitu dilirik itu kan? Iya. Dianggap unit pinggiran itu kan? Punya Simolek itu kan? Pinggiran kan? Pinggiran. Iya. Barang sekarang kan baduh. Artinya tampaknya ya sudah di Allah itu mau gedor kita. Kamu punya Pustekom dibiarkan selama ini gitu. Jadi katakanlah nggak ada yang salah. Jangan nyalahkan siapa, karena memang kita tidak sadar ternyata ada begini yang kita kaget kan.
Maka sekarang yang kan kemudian Pusdatin yang gabungan Pusdakom itu akan dibesarkan kan, dibesarkan untuk menopang infrastruktur tadi. Saya kapan hari ngomong gini, loh kita kan punya Palaparing yang dirintis Pak Noh zaman jadi Menteri Kominfo. Mestinya dengan Palaparing itu bisa dimaksimalkan, semua daerah dapat sinyal kan, dapat sinyal. Jadi kemudian distance learning itu bisa dimulai dengan baik. Kemudian kesenjangan antar daerah bisa dikurangi. Memang kemudian perlu kebijakan bagaimana sudahlah orang Jakarta jangan dibantu udah kaya-kaya, maka infrastruktur untuk ring ini, untuk online ini difokuskan ke daerah-daerah pinggiran yang belum punya itu, sehingga kemudian kesenjangan bisa mendekat. Nah, kebijakan ini yang juga dihilang. Yang kedua, ya kita ini harus tahu, harus sadar bahwa kemarin itu dosennya, profesornya, gurunya kan enggan belajar itu. Nah, sekarang bagaimana caranya agar semua orang didorong, difasilitasi belajar ngajar dengan cara ini. Tidak semuanya online, tapi harus bisa memanfaatkan online ini untuk pengajaran-pengajaran yang tadi gitu loh. Jadi kita mesti bergerak bareng-bareng ke sana, melatih dosennya, melatih gurunya, membiasakan dengan muridnya, termasuk infrastrukturnya. Bahkan mungkin saya guyon teman-teman Puskur. Puskur itu apa? Pusat kurikulum. Oh, pusat kurikulum. Kurikulummu nggak payu loh ya dengan COVID. Kok bisa nggak payu gimana, Bro? Kok bisa nggak payu gimana? Sekarang kalau dengan COVID semacam ini, apakah struktur mapel yang kaku itu jalan? Enggak juga. Kaku maksudnya? Ini Senin matematika 2 jam. Wah, di rumah kok. Iya. Oh iya. Iya. Mungkin ke depan kurikulum harus fleksibel, standar-standar. Kalau gitu yang penting katakanlah anak kelas 1 SMP bisa ini. Oke, bisa ini gitu aja ya. Sinaune kapan terserah sampean. Terserah. Itu luar biasa, out of the box sekali nih. Wah. Ya, itu kemarin saya mengenal istilah baru, tight, loose, tight. Tight, loose, tight. Loose, apa itu? Tight. Apa itu? Standarnya dibakukan. Baku. Tight apa? Tight itu ikatan. Tight, kaku, ketat. Kaku, loose, tight. Loose, longgar. Longgar. Ketat lagi. Ketat lagi. Longgar, ketat. Maksudnya apa itu? Standarnya diketati. Jadi katalah anak ini kalau lulus SMP bisa ini. Cara belajarnya gimana, mapelnya terserah sampean. Terserah, lulus, oke. Belajar di rumah silahkan, di kampung silahkan, ketemu silahkan, online silahkan, tapi nanti diuji, bisa nggak? Oh, jadi ketatnya di standar sama diuji ya? Iya. Belajarnya bebas, oke. Itu ya, tight, loose, tight. Kontekstual. Jadi kalau kemarin kontekstual, loose, tight, loose, tight. Itu kemarin saya ngobrol dengan bosku, ya online juga. Itu istilah tight, loose, tight itu dari jenengan atau umum? Iya, gitu? saya bayangkan standar harus baku, standarnya. Kalau anak SMA kelas 1 bisa ini. Ngajarnya seperti apa, jam berapa, serahkan sekolah, serahkan gurunya. Nanti, tapi dipastikan ujian bisa loh ya. Tight, loose, tight. Loose, tight. Perlu dipatenkan dulu tight, loose, tight itu. Baik, Prof, ini terakhir ini masalah after COVID. Nah, ini after COVID bagaimana nih? Ini tren after COVID ini prediksi ya, kira-kira jenengan prediksinya tren after COVID itu seperti apa, Bro? Kejadian-kejadian yang jenengan amati itu apa saja tren after COVID ini? Masalah pendidikan, Mas, masalah cara mendidik. Ya tadi saya bilang kita akan new model of learning. Apa saja contohnya? Contohnya begini, katakanlah ke depan tampaknya kita akan longgar. Katakan begini, lah kalau bisa di online kan kenapa mesti tatap muka? Artinya jam belajar nggak khusus jam 7 sampai jam berapa itu nggak ada, berarti? Saya malah bayangkan begini, besok jangan-jangan akan ada sekolah-sekolah
perguruan tinggi yang kreatif kaget dengan COVID, kemudian menjadi kaget kayak bangun dari gitu kan, mengkreasi. Kalau begitu kurikulum saya begini, gaya belajar saya begini, yang sama sekali baru. Yang saya katakan kan. Contohnya Bro, contohnya mungkin gini, saya belum ada gambaran. Katakanlah ini SMA ya. Oke, kalau begitu mapel ini cukup belajarnya itu di blok sistem aja. Oh. Jadi ini kita belajar matematika. Oh iya. Besok belajar biologi kan. Oke. Iya. Mungkin juga atau belajar matematikanya katakanlah ini mestinya ketemunya 3 hari, yang 2 hari di rumah aja online, yang sehari ketemu. Itu level sekolah ya, level sekolah itu ya. Bahkan saya kemarin dengan tempat lain saya diskusi begini, bisa nggak kita berani membuat terobosan pendidikan era digital, era industri 4.0, society 5.0. Misalkan begini, karena kita akan masuk ke era outcome based. Ya. Ada buku bagus tahun 2011, itu bukunya Jorgen Muller. Buku itu ditulis Jorgen Muller itu dubesnya Denmark di Singapura, Malaysia. Dia ekonom, terus pensiun, sekarang ngajar di NTU di Singapura. Bukunya terbit tahun 2011, judulnya itu How Can Asia Shape the World gitu ya. Bagaimana Asia bisa memimpin dunia gitu ya. Ada bab khusus yang pernah saya rasain di Jawa Pos. Itu bab 4 judulnya Asia or That gitu ya. Dia bilang begini, pendidikan ke depan itu nggak penting berapa lama, nggak penting berapa levelnya, yang penting nek lulus arek iso apa. Oke. Nggak penting levelnya berapa lama, yang penting iya. Outcome based kan? Outcome based. Nah, sekarang ini kalau itu digunakan, maka kemudian ini loh standar kalau lulus. Kurikulumnya kayak apa? Berapa lama? Silahkan berinovasi. Bahkan yang saya pikir ke depan, jangan-jangan besok universitas kayak kita ini seperti kita sekarang ini jangan-jangan nggak lama lah umurnya. Kok bisa bagaimana prediksinya, maksudnya kok bisa sampai nggak laku itu kira-kira bagaimana? Step-stepnya menuju ke sana itu bagaimana tuh? Menuju nggak laku itu kok bisa logikanya? Di Harvard itu ada dosen ekonomi yang pensiun. Ya. Ketika pensiun dia pindah ke perguruan tinggi lain yang lebih kecil. Karena belum menemukan dosen ekonomi yang sekelas dia, maka mahasiswa Harvard itu untuk tingkat 1 disuruh kuliah ikut dosen itu. Ulangi, diakui. Ulangi, karena dia apa? Dia punya dosen ekonomi yang sangat hebat untuk basic economics, gitu ya. Basic ekonomi ya. Untuk mata kuliah basic ekonomi maksudnya ya. Dia pensiun, terus pindah ke perguruan tinggi lain yang lebih kecil. Volunteer. Ya. Nah kemudian karena belum menemukan gantinya, mahasiswa Harvard suruh kuliah sama dia. Nanti diakui kreditnya. Bayarnya kok diatur. Iya. Nah, artinya kemudian kan nanti menjadi kan? Loh, sampean kan Prancis kan? Prancis, ya. Saya kan pernah ke Grenoble. Ke Grenoble itu kan ada 4 universitas yang bikin satu prodi bareng-bareng. Oh, iya. Iya kan? Mungkin juga besok ada prodi X gitu, join UNUSA dengan mana-mana kan, bikin satu prodi. Kan mungkin juga kan? Itulah. Terus yang sampai close bagaimana? Sampai sebuah universitas itu close, itu maksudnya gimana? Ya, nah kalau semua semacam itu kemudian kan ada model baru. Model baru, oke. Universitas yang konvensional kan digulung yang baru. Belum lagi pernah nggak Pak Esas baca sebuah artikel Jim Clifton. Belum. Jim Clifton itu CEO-nya
apa itu? Gallup. Belum, Itu belum. kan lembaga polling di Amerika. Nggak ada lama, mungkin tahun 2015 pun apa? 17 ya. Judulnya itu, lupa judulnya pastinya apa. Dia memberi contoh. Sekarang ini kalau Google nerima karyawan baru, itu nggak ditanya lulusan apa. Oke. Kamu bisa apa? Gitu. Iya, benar. Kamu bisa apa? Benar. Sekarang EY, yang EY itu apa, Bro? lembaga finance, yang biasanya dia diserai untuk mengaudit itu sama. Kalau terima karyawan nggak tanya kamu S1, S2, S3, kamu bisa apa? Saya ini punya bukti real ini. Ada teman namanya Pak Suharsono. Itu Pak Suharsono itu lulusan UWE. Karena tinggal lama di Australia, anak istrinya tinggal di Australia. Itu anaknya yang nomor 2 itu diterima Google. Oke. Google. 6 bulan semacam percobaan. Aneh kan? Pokoknya dia disewakan apartemen oleh Google. Iya. Disuruh kerja, terserah kerjakan apa aja. Tapi tiap minggu suruh lapor. Nanti 6 bulan akan dilihat. Saya kan. Nggak disuruh kerja ya, nggak disuruh kerja tertentu ya, bebas kerjanya. Terserah aja, karena memang dia di proyek untuk sistem engineer. Oke. Suruh kerjakan apa aja, terserah kamu. Selama 6 bulan tak gaji, tak sewakan apartemen. Suruh tiap minggu lapor hasilmu mana. Iya. Itu yang dugaan saya besok kemudian kita akan move ke sana. Dugaan saya besok ijazah nggak penting. Oke. Nggak penting. Tapi kamu bisa apa? Gitu. Nah, untuk membuktikan bisa apa itu apa? Dengan portofolio atau dengan apa, Prof, biasanya nanti? Dugaan saya, apakah panjenengan pernah dengar namanya headhunters? Belum, lupa. Saya pernah dengar, cuman nggak tahu head fungsinya. Kepala, hunters pemburu. Di Jakarta sekarang itu menjadi profesi yang menarik. Jadi lembaga-lembaga, kantor-kantor, perusahaan-perusahaan itu kalau mencari manajer gitu ya, bukan karyawan baru ya, mencari manajer gitu, dia menyewa headhunters itu. Jadi tugasnya dia mengamati di mana tuh ada manajer bagus. Oke. Dibajak. Oh, iya. Saya juga pernah dengar itu ceritanya pemilik perusahaan tuh ini membaca manajernya dari perusahaan lain dengan gaji yang lebih tinggi atau apa gitu. Oh, itu berarti minta bantuan headhunter gitu ya. Gini. Jangan jauh-jauh, nanti panjenengan amati di Surabaya ini mulai ada perguruan tinggi membajak dosen tinggi lain. Iya. Amati, sudah amati. Iya. Kok ini sampai pensiun, nanti pindah nggonku tak bayar lebih akeh. Mau pensiun tuh. Iya benar. Bayangkan, apa sekolah kan katakanlah gini, panjenengan punya 5 orang master kan, S2. Tahun biaya sekolah S3. Jadi kabeh, kurang mesti. Iya. Daripada gitu, ngambil aja yang jadi kok. Iya. Lebih cepat ya, lebih murah. Iya. Itu nanti kan fenomena semacam itu fenomena muncul lagi, kemudian kita akan tahu apakah memang pola pembimbingan pendidikan semacam ini masih berlaku. Dugaan saya nggak akan berubah total. Oke, Prof, ada satu lagi, Prof. Ada nggak universitas yang sudah tanggap dengan ini, Prof, dengan perubahan ini, Prof? Mungkin ada contoh universitas di Indonesia aja, jangan di luar negeri, atau di luar negeri juga boleh, yang sudah mulai menerapkan pemikiran-pemikiran out of the box ini. Iya, yang saya tangkap kan, saya jangan nyebut nama ya. Sudah ada 1-2 universitas di Indonesia ini yang mulai melaju ke situ. Mulai melaju. Contohnya melakukan apa, Prof? Melakukan action apa mereka? Jadi merestrukturisasi perkuliahannya. Jadi menyiapkan diri besok walaupun COVID berhenti, maka pola perkuliahannya akan dirubah total. Dirubahnya menjadi apa? Sepertinya akan lari ke hybrid. Oke. Jadi dia menyiapkan semacam studio, oke. untuk dosennya. Karena
karena dia meyakini besok sebagian akan direkam perkuliahannya, maka dosen perkuliahan direkam. Ya sudah mulai dosennya dilatih untuk mau direkam kuliah dan seterusnya. Sudah mulai. Ya dosen perguruan tinggi itu tampaknya memang menyiapkan diri besok ketika COVID berhenti pun akan merubah pola perkuliahannya. Oke. Kalau sekolah, Prof, sekolah ada nggak sekolah yang sudah menuju ke sana juga? Sudah siap-siap duluan gitu? Sudah mulai kelihatan siap-siap? SMA, SMP, atau SD? Hari kemarin pagi saya diundang video conference sebuah lembaga pendidikan yang punya SD, SMP, SMA. Dia malah akan bikin apa namanya? Nama kerennya barangkali nama sekolahnya Digital School. Oh baru ya akan mendirikan ya? Iya. Digital School. Kemarin sudah membentuk tim untuk merancang itu. Waduh. Jadi namanya itu katakanlah sekolah X itu Garuda Digital School. Waduh. Gawat. Ya itu yang katakanlah orang-orang yang tanggap menurut saya akan memanfaatkan hikmah COVID ini untuk melompat. Iya. Prof, kalau ada universitas terbuka itu loh, Prof, itu kan sudah duluan sudah lama itu praktek itu bagaimana ya? Kok tidak selaris dengan sekarang ini? Sama, telminya. Karena kan mereka mengadakan modul, mengadakan Sabtu tutorial kan itu UT itu tiap Sabtu kan itu masanya kuliah. Jadi namanya UT tapi sebenarnya itu tradisional. Tapi dengan ini kemudian akan terpaksa kan? Iya. Boleh kuliah akan mengubah. Dugaan saya ini semua orang akan dipacu untuk berubah. Pertanyaan terakhir sekali nih. Kebijakan pemerintah melihat perubahan ini kan menterinya sekarang kan gaul milenial. Kemarin baru membuka, mungkin kalau nggak salah 3 bulan lalu sebelum COVID, mereka menterinya ngomong masalah kampus Merdeka sama Merdeka Belajar. Apakah gara-gara COVID ini ada perubahan lagi, ada lompatan lagi dari kementerian menurut prediksi jenengan? Setelah mereka melakukan program apa itu tadi Merdeka Belajar, terus kemudian TVRI dan lain-lain, apakah kira-kira mereka juga akan berubah atau tell me? Dugaan saya akan segera menyempurnakan, mengisi, merestrukturisasi ide-ide itu sesuaikan dengan keadaan. Kemarin itu tampaknya kan ketika meluncurkan kampus Merdeka itu kan baru ngomong kalau melonggarkan perkuliahan kan? Iya. Dan itu sebelum COVID, dan itu sebelum COVID ya, Prof? Iya. Dugaan saya kan direstrukturisasi. Termasuk melonggarkan program studi. Saya kan mengatakan begini, apakah program studi kayak sekarang itu masih cocok ke depan? Dugaan saya enggak. Dugaan saya. Apa yang cocok? Berarti program studi dihapus diganti dengan apa? Profesi itu? Bukan diganti. Tapi mestinya program studi itu longgar saja, tidak perlu kecil-kecil begitu, longgar saja. Kemudian nanti ada konsentrasi yang mereka bisa kemana-mana gitu. Jadi katakanlah, wong kita kan gini kan, saya selalu mengatakan membedakan program studi dengan jurusan. Jurusan itu unit sumber yang punya dosen, punya laboratorium, punya ini. Program studi itu layanan perkuliahan untuk menghasilkan lulusan yang cocok dengan dunia luar. Iya. Dunianya luar berubah, mesti berubah. Dunia luar berubah ya program studi program studi mau cocokkan dengan dunia luar ya. Iya kan, ya mesti ada ya on off. Kalau memang nggak cocok di off kan, ganti yang baru. Iya. Oh, saya kira malah ini berlawanan dengan Pak Jokowi yang bilang buka prodi kopi. Lah ini kok malah kopinya dilonggarkan, itu berarti benar ya, sesuai ya. Artinya luar butuh kopi maka ada prodi kopi gitu Prof. Ya tapi mungkin gini loh. Jadi apanya kopi, ngolah kopinya kah, dagang kopinya kah, itu barangnya beda loh ya. Tadi katakanlah saya masuk ekonomi. Tetapi nek lulus mau buka kafe untuk kopi Indonesia itu kan. Nah, ngambillah mata kuliah kopi ke sana, tidak harus prodi. Nggak harus. Jadi katakanlah saya mau itu ya mungkin ilmu manajemennya ngambil ke ekonomi.
mungkin perlu IT karena mau jualkan itu. Perlu ilmu buat kopinya ke situ. Itulah yang pedagogi tadi. Pedagogi. Iya. Prof, terakhir yang disampaikan Prof Nuh kemarin apa ya? New apa? Ada baca buku apa? New apa itu saya lupa. Apa Prof? Kalau nggak salah ingat waktu kemarin. Iya, jadi Pak Nuh selalu mengatakan gini, ya Pak Nuh orangnya kan selalu ke depan gitu kan. Jadi selalu ada new need. New need. Ada kebutuhan baru kan? Iya, new need. Ada kebutuhan warung kopi banyak. Warung kopi banyak, ya. Pasti ada new problem kan? Gimana menyiapkan? Iya, new need, new problem. Terus new problem. Tapi selalu ada new way kan? Ada, ya ada new way. Ada way baru untuk menyelesaikan itu. Ini kita harus melaju ke depan. Jadi ada new need, ada new problem, ada new way. Nah, ini yang ke depan itu. Nah, kunci semuanya menurut saya sekali lagi, yang penting ke depan itu orang punya basic ilmu yang kokoh. Basic kemampuan belajar mandiri, belajar cepat. Bayangkanlah kalau kita menggunakan contoh Pak Nuh. Pak Nuh itu kan orang elektromatik kan? Iya. Tapi betapa cepatnya Pak Nuh itu belajar pendidikan, belajar yang lain kan? Jadi kemudian, nah itulah kemudian kemampuan beradaptasi dengan yang dihadapi ketika jadi komutnya Bank Mega Syariah kan? Ya kan? Ketika megang Badan Wakaf kan? Nah, cepat sekali kan? Cepat sekali. Kemampuan cepat beradaptasi, kemudian tadi unit. Karena butuh baru karena ketua jadi komutnya Bank Syariah, ya kan? Muncul new problem, nggak tahu ini, nggak tahu itu. Tapi kan ada new way. Ada new way. Nah, untuk new way itu diperlukan tadi yang bayangan saya itu critical thinking, problem solving, fast learner, itu yang perlu diajarkan pada anak kita. Oke. Sudah habis pertanyaan kami. Pertanyaan sudah habis. Terima kasih, ini menarik sekali perbincangannya. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Selamat. Assalamualaikum. Salam.